Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pico Card Reading. Kali ini temanya pesan yang diperuntukkan untuk dirimu. Jadi ini ada keajaiban yang datangnya mungkin tiba-tiba kali ya. Gitu. Jadi ini pesan semesta yang perlu kamu ketahui. Kalau kamu lihat ini, berarti pesannya untuk dirimu. Jadi aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi pasti ada sebuah pesan di salah satu pilihan ini. Gunakan intuisi dalam memilih. Sebenarnya boleh pilih lebih dari satu, cuman latih intuisi kamu gitu. Mana kartu yang lebih menarik dirimu gitu. So, pilihan pertama ada Empress. Pilihan kedua ada The High Priestess. Pilihan ketiga ada The Strength. Jadi, pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Kalau kamu baru di channel aku, hai, my name is Maha. Aku menggunakan intuisi dan psychic ability aku untuk menerjemahkan kartu tarot. Jadi coba relax dulu, tenang dulu. Kalau misalnya masih mikirin tentang seseorang atau overthinking tentang sesuatu, hempaskan dulu sejenak. Meditasi sebentar. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas sekali lagi. Tahan. Hembuskan. One more time. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Kita langsung aja ya ke pilihan pertama. Untuk disclaimer lainnya, aku tulis aja di bawah. Ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Halo my love. Hai. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah kupilih saat meditasi. Sebelum kita mulai, kita langsung lihat aja. Untuk yang pilih pertama, The High Priestess. Ada The Sun, sama ada The Ace of Pentacle. Yang aku lihat, sebenarnya nanti ada sebuah fase kebahagiaan yang datang tiba-tiba. There's something yang mungkin bentuknya bisa dalam rezeki yang bisa kita lihat ya. Nah, yang kita lihat itu bisa dalam bentuk money, uang, barang, sesuatu yang berharga, hasil dari jerih payahmu, atau bahkan seseorang. Jadi, sesuatu yang sebenarnya tangible, kelihatan banget gitu. Impact-nya juga untuk diri kamu bisa lihat, kamu bisa pegang gitu. Dan ini, kalau aku lihat, Ace of Pentacle itu kayak, ini gede nih gitu buat kamu. Coba deh, gimana caranya yang besar ini, biar bisa kamu rasakan, gak cuma sesaat aja gitu. Jadi, sometimes, contoh ada orang yang tiba-tiba dikasih duit, bar gitu, gede. Kalau ada orang yang ketutupan sama nafsu, itu bisa aja habis dalam semalam gitu. Tapi ada orang yang bijak, mikirnya jangka panjang, step by step ke depan seperti apa dikalkulasi, dan yang besar di awal itu bisa kerasa sampai bertahun-tahun gitu, bahkan memutar uangnya gitu. Contoh kayak gitu. Jadi yang aku lihat di sini sebenarnya, kalau saran, for whatever that we accept nantinya, apapun yang kita terima nantinya, make sure kamu tidak sia-siakan kesempatan tersebut, atau tidak sia-siakan hanya dalam sesaat aja gitu. Ace of Pentacle itu juga growth, apa yang kita punya tumbuh gitu. Kita nanam dulu, tapi kita nggak mungkin tiba-tiba kayak ya udah lagi jalan tiba-tiba kayak datang gitu dari langit. Well, sometimes ada gitu miracle gitu. Cuman ini disarankan untuk kamu tanam dulu. Do something dulu. Action dulu. Nah, Empress itu adalah feminine energi yang besar. Empress itu mengajarkan untuk duduk manis, melihat hasilnya. Gitu. Jadi kayak konsep menanam. Si Empress menanam bibit buah gitu. Bibit pomegranate contoh. Ditanam, ya udah dia tinggal tunggu semesta yang bawa air hujan, semesta yang bringing the sun buat numbuhin, memberikan nutrisi, semesta yang bergerak. Si Empress cuma duduk, nanti tinggal memetik hasilnya. Oh, tumbuh nih, tinggal kepetik. Nah, ini konsepnya seperti ini. Action
itu kita lakuin dulu. Sometimes energi maskulin gede banget buat do something yang pakai action, pakai tindakan, kita pakai planning, but also kita juga harus punya energi feminine yang balance untuk bisa sabar nunggu gitu. So whatever come into your life, ini bagian dari kesabaran diri kamu karena kamu sudah bisa bijak untuk bisa melihat hasilnya dari apa yang kamu kerjakan. So yang datang tiba-tiba itu adalah kebahagiaan dalam fase menunggu tersebut. The sun itu energi positivity, energi positif. Sometimes tanpa kita sadari ya, kita bisa bahagia dengan hal-hal kecil gitu. Nah, kalau aku lihat di sini datangnya mungkin dalam bentuk kebahagiaan yang kamu anggap mungkin sepele gitu, tapi ternyata dampaknya besar sekali. Nah, yang aku lihat yang tiba-tiba datang itu positivity dan kebahagiaan yang bukan hanya memenuhi kantong finansial, tapi memenuhi hati dan mental. So, mentalnya akan lebih stabil lagi nantinya. Di sini ada Death, ada the Queen of Cups. Iya, ini very strong energinya. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Di sini ada energi Taurus, Capricorn, lalu di sini juga ada energi Scorpio, Pisces, Cancer, lalu energi Libra. What I see ini adalah konsep apa ya? Kamu mendapatkan keadilan for you. Kalau aku lihat, cuman bukan datangnya itu karena memohon meminta keadilan, tapi you do something gitu loh. Dari keseharian kamu ngelakuin sesuatu yang akhirnya melakukan gebrakan atau perubahan atau transformasi atau menerima sebuah transformasi. Yaudah nih, aku terima transformasi, terus baru dikasih keadilan. Nah, yang aku lihat di sini adalah konsep kedamaian di hati. You going to kayak mendapatkan fase-fase di mana kayak tidur itu enak, tidur itu nggak overthinking. Sebelum tidur kayak ya udah berterima kasih gitu sama Tuhan, lalu tidur dengan nyenyak gitu, bangun-bangun happy gitu. Nanti ada di dalam fase itu kayak kepuasan di dalam jiwa dan di dalam hati. Nah, yang aku lihat saat momen tersebut you going to understand everything gitu. Jadi kayak kamu bisa memahami, oh kemarin aku kayak gini tuh gara-gara ini ya gitu. Aku dapat masalah ini untuk dapetin blessing ini ya. So, kamu bisa melihat blessing in disguise dari kemarin-kemarin yang terjadi dalam hidup kamu tuh apa gitu. Karena energi judgment itu bukan hanya melihat pakai kacamata ego kita atau mata kita gitu, atau ego yang toxic, but we trying to understand. Kita mencoba untuk memahami kenapa aku mengalami naik turun kehidupan. Nah, yang aku lihat dari energi Death ini nanti ada perubahan di pola pikir. Pola pikirnya kan semakin positif dan kamu akan lebih bisa menarik energi positif. Jadi konsepnya itu kan pikiran manusia itu kan kayak magnet ya gitu. Once kita mikirin hal negatif, yang terjadi juga hal-hal negatif, ketakutan yang muncul terus. Jadi tervalidasi terus, akhirnya muncul, termanifestasi muncul ketakutan. Cuman nanti ada fase di mana transformasinya itu di pikiran. Dipikirinnya hal-hal yang bikin kamu bersyukur, hal-hal yang bikin kamu happy, bikin positif. Yang datang juga beneran hal-hal positif jadinya. So, whatever happen in your reality, yang terjadi di reality kamu, itu reflektif gitu. Muncul dari dalam diri. The Queen of Cups itu bringing kaca di sini, bawa kaca, bawa mirror gitu. Mirror kan reflection ya, tapi reflectionnya dari emotion dan pikiran sendiri. Jadi, perasaan happy, pikiran happy, akhirnya reality kamu juga sesuatu yang bisa bikin kamu happy gitu. So, kita lihat di sini ada the shoes. Ada fighting. Ini kayak menghadapi ketakutan sendiri. Kalau aku lihat berani banget nantinya. Apa nih ketakutan, apa nih? Yang aku mungkin kayak boleh cerita kali ya. Sedikit. Jadi, aku tuh takut ketinggian. Tapi gini, kalau lama-lama jatuhnya semakin paranoid gitu. Jadi sampai kayak naik eskalator juga takut gitu. Padahal itu nggak tinggi-tinggi banget. Karena semakin punya paranoid yang tinggi, negativity-nya muncul di kepala. Oh nanti bakalan gini, semakin takut. Bahkan hal-hal yang tadinya sepele, yang tadinya nggak tinggi jadi tinggi banget ibaratkan. Nah at some point ya udah deh hadapin gitu. Memberanikan diri gitu. Nah ini kayak ada muncul nanti gitu, kayak
jatuhnya nanti jadi turning point kehidupan, dimana oke, aku bisa nih ngalahin ketakutan aku nih gitu. Jadi bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan lainnya. Jadi tumbuh confidence kalau aku lihat. Nah, di sini kalau aku lihat dari fighting sendiri, mungkin hal-hal yang kamu anggap itu menakutkan, ternyata tidak semenakutkan itu, gitu. Dan dari energi the show sendiri, ini kayak ada sesuatu yang kamu lakuin, yang akhirnya semesta ngasih kamu reward, membawa kamu ke lingkungan, tempat-tempat, atau vibrasi yang lebih tinggi lagi. Because the shoes di sini kan kayak ada wings ya, sepatunya ada wings ya. Ini simbolnya itu simbol God of Messenger Hermes. Dia membawa pesan, membawa komunikasi gitu. Jadi ada sebuah pesan yang datang yang akhirnya ngebawa kamu ke level berikutnya, lebih tinggi lagi gitu. Also ini untuk beberapa dari kalian, mungkin pesannya good shoes taking you to a good place. So coba investasi ke sepatu-sepatu atau sepatu yang indah. Jadi kemungkinan kamu akan pakai itu dan membutuhkan itu. Di sini ada stillness. Hidupmu akan lebih graceful lagi. Kamu kan kelihatan jadi sosok yang anggun banget, terpancar auranya, berwibawa gitu. Dan yang aku lihat, seeing a bigger picture, melihat situasi dengan kacamata yang lebih luas lagi gitu. Dan yang aku lihat, saat kita mampu untuk itu, akan lebih mudah untuk membenahi hidup. Chernunos, life force, express your driving passion, sensual and sexual power increasing. Nanti akan lebih bergairah lagi soal kehidupan, jadi arahkan gairah kamu untuk hal-hal yang positif, entah ngelakuin seni, create something, create art, atau bahkan kayak ngebuat bisnis, ngebuat sesuatu gitu. Jangan sampai kamu mencurahkan untuk hal-hal yang negatif, karena kalau energi, kadang-kadang manusia kalau nafsunya terlalu besar, bisa buta nih gitu. Kita agak sulit untuk bisa bedain mana yang baik, mana yang enggak gitu. Tapi kalau moralnya baik, niatnya baik gitu, ini akan tersalurkan dengan positif. Mary Magdalene, Teacher Awaken. You have something important to share. Follow your inner call. Don't let anything stop you. Jangan sampai ada hal apapun, opini-opini jelek yang menggoyahkan purpose dan tujuan kamu. If you have something to share, kalau ada sesuatu hal yang niatnya baik gitu, yang memang untuk bisa kamu sharing dan bisa ngebantu orang lain, bantu orang lain. Sharing itu gitu. If you have a beautiful voice, suaramu indah, nyanyi, sebarkan bakat kamu gitu. Jangan sampai ada opini-opini jelek atau orang-orang yang negatif yang menghancurkan dirimu. Atau ada hambatan kecil, anggap itu sebagai gundukan kecil aja. Okay? Ini ada Teacher Awaken with me, sesuatu yang bentuknya itu mungkin kayak bakat atau kepercaya dirian untuk bisa membagi pengalaman hidup. Your body deserves love. Badanmu, tubuhmu berhak untuk mendapatkan cintamu juga, jadi jangan dilupain. Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it will become my favorite. Nanti ada orang-orang yang tadi aku bilang, give-nya mungkin dalam kehadiran bentuk person atau orang-orang yang memang sangat mengapresiasi dirimu gitu. Jadi, if you feel like you don't have a friend, kamu ngerasa kayak gak ada punya bestie, gak punya teman, nanti ada sahabat. Gak ada seseorang, nanti ada seseorang yang menghargai keberadaan dirimu. The sun, healed, charged, warms, illuminated, and erased. Coba keluar bagi-bagi, berjemur di bawah matahari, itu ngebantu energi positif, dan itu bakalan ngebantu healing kamu, ngebantu nge-charge kamu kalau kamu draining, dan itu akan menghangatkan hatimu. Tuh es di dalam dadamu itu akan lumer. Ini ada silver, moon energy, enchantment, outwardly. Jadi aku sempat agak bete tadi gara-gara ngelihat ada orang yang salah sangka dengan konsep outwardly itu sesuatu yang jelek. Enggak, malah lebih daripada baik, lebih daripada sesuatu yang biasa. Outwardly itu kayak other world. Kan sesuatu yang other world itu nggak ada di dunia ini konsepnya. Keunikan kamu nggak ada di dunia ini, nggak sama kayak orang lain. Jadi ini adalah sebuah konsep keunikan atau aura yang terpancar, yang beda dari orang lain gitu, bahkan lebih dari orang-orang sekitar kamu.
gitu. Jadi jangan salah paham. Outwardly itu sesuatu yang sangat positif loh. Enchantment, jadi kalau aku lihat tadi auranya bakalan kepancar. Contoh misalnya gini, orang-orang itu cahayanya 5 watt, kamu bisa 20 watt, bisa berkali-kali lipat. Jadi cahayanya lebih besar lagi, cahayanya lebih gede lagi, lebih terpancar. And then di sini ada sesuatu tentang your dream, mimpimu yang mungkin akan banyak pesan di situ. Jadi coba deh telah lagi mimpi-mimpinya. You feel like home to me. Jadi kamu akan menemukan konsep kenyamanan, comfort, going to find your home. Kamu pun akan kemungkinan bisa building comfort di diri sendiri. Home itu is not always something that physical. Ini mungkin ada orang-orang yang ngebangun rumah atau renovasi rumah, cuman home itu more like yourself, kayak dirimu sendiri. Kamu nerima diri sendiri, comfortable sama diri sendiri, your whole package, semuanya lah, dari luar dari dalam. Nanti ada orang yang akan accepting itu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi aku sudah pilih saat meditasi tadi. Ini adalah Tarot dan Oracle card-nya. Kita langsung lihat aja. The Hermit sama the Ace of Cups. Lucu nih. Jadi kalau aku lihat, tiba-tiba nanti datang ada keinginan untuk menyendiri. Cuman ini bukan sesuatu yang negatif kalau aku lihat, karena ada blessing dalam bentuk kebahagiaan. Ini bisa memenuhi cintamu, memenuhi hatimu lah, ibaratkan. Jadi puas banget soal kehidupan, tapi kamu gak mau umbar-umbar gitu. Kamu nikmatin sendiri. Beberapa dari kalian akan ada kehadiran seseorang yang very special, dan itu kamu mau menikmati keberadaan kalian berdua lah gitu. Kayak kamu enjoying your relationship sendiri gitu, atau in private. Bukan karena gak mau telling the world atau gak mau orang-orang tahu, tapi kamu pengen nikmatin itu gitu, pengen understanding itu untuk beberapa. Cuman selebihnya ini lebih seperti kayak kepuasan soal kehidupan, your money, finansial, ya money sama finansial sama, career, kepintaran, spirituality, kemampuan, bakat spiritual, intuition, itu semua kayak datang dan memberikan kebahagiaan. Jadi kayak full senyum ibaratkan, tapi kamu nikmatin sendiri. You enjoy it in solitude. Kamu menikmati itu di dalam kesunyian. Bukan berarti kesepian. Cukup happy kalau aku lihat, cukup balance. Ini kalau energi tuh kayak zen energi gitu lah. Gitu. Jadi kayak orang meditasi, tenang, damai gitu. Slow but sure jalannya, santai hidupnya gitu. Jadi aku ngelihat tidak buru-buru ya, nggak dikejar-kejar sesuatu. The Hermit itu adalah simbol kedewasaan manusia, dimana itu datangnya bukan karena dikasih tahu orang lain, tapi belajar sendiri, karena dari pengalaman sendiri. Yang ngerasain kamu, yang jalanin kamu, mau orang lain bilang A, B, C, D, E, mereka nggak tahu gimana, yang tahu kamu. Dan akhirnya kamu mampu dewasa dari situ. Nah, yang aku lihat semakin dewasa, ini pengetahuan mungkin secara spiritual atau pengetahuan secara psychic ability kamu akan meningkat gitu. Dan tidak dipakai dengan semena-mena. Jadi lebih private, bukan karena pengen telling the world, aku bisa ini loh, aku bisa itu loh, tapi lebih seperti kayak trying to understand gitu. Pesan spirit guide kamu, pesan semesta untuk diri kamu, memahami, mempelajari di dalam gitu. Nah, Ace of Cups itu adalah bentuk kejadian yang datangnya tiba-tiba yang memuaskan hati. Tapi ini juga dalam bentuk cinta gitu. Konsep cinta, aku tidak akan bisa limiting gitu. Aku nggak akan membatasi konsep cinta. Sometimes ada orang yang memahami cinta itu cuma datangnya dari cowok, dari cewek, dari pasangan, dari pacar, dari pasangan hidup gitu. Enggak. Sometimes cinta itu datangnya dari apapun.
Saat kita membuka limit tersebut, kita kayak memutuskan rantai yang membatasi konsep cinta, kita dapetin cinta banyak. Dari orang tua, dari temen, dari hewan peliharaan, dari pohon-pohon di depan rumah, dari tanaman-tanaman yang kamu rawat gitu. Benefitnya dapet gitu. Dan ini healing keseluruhan. Secara physically, mentally, emotionally gitu kalau aku lihat. Nah, Ace of Cups itu bentuknya kayak orang-orang yang feeling whole, orang-orang yang rasa utuh. Ini banyak banget yang akan lebih bisa dibilang tidak akan goyah dengan apapun lah. Tidak ada problem yang mengkhawatirkan dirimu gitu. Tenang, damai. Mungkin nanti ada kebiasaan yang muncul jatuhnya kayak mungkin bisa rajin meditasi, rajin olahraga gitu. Cuman kalau aku lihat apapun yang kamu lakukan buat wellness, buat kesehatan mental dan emosional. The world, ini ada yang jalan-jalan sendiri, ada yang planning buat jalan-jalan sendiri, ada yang planning buat kalau aku lihat iya, jalan-jalan, explore gitu. Terus kalau aku lihat di sini akan lebih banyak merawat diri ya secara physically gitu. Karena kalau aku lihat saat kita banyak ngabisin waktu sama diri sendiri, kita akan ngelihat diri kita mana yang harus di-upgrade nih, mana yang harus aku tonjolin nih gitu. Cuman kalau aku lihat di sini ada sesuatu tentang rumah. Ini agak mirip kayak nomor 1, tapi ini lebih kayak lebih jelas lagi. Ada yang renovasi rumah, memberikan keindahan di rumah, ngatur furnitur. Kalau aku lihat ada juga yang ngecat ulang rumah atau beli rumah, ada bangun rumah. Pokoknya apapun yang kamu lakukan di dalam rumah, coba deh agak dirubah sedikit furniturnya agak kamu geser, itu yang akan ngebuka blok energi gitu. Spending time buat ngerawat diri sendiri dengan menutrisi diri sendiri. Kalau aku lihat banyak yang akan lebih rajin masak buat diri sendiri. Milih-milih makanan juga yang lebih sehat untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu melakukan itu, kalau aku lihat energinya berubah banget gitu. Kayak keluar-keluar abis dari masuk ke gua ini, keluar-keluar beda banget auranya. Nah, aku ngelihatnya yang tiba-tiba datang adalah kemampuan untuk memberi lebih besar lagi. So, memberi itu bukan hanya konsep kayak ngasih sedekah, walaupun memang banyak dari kalian yang punya kematangan finansial atau hadiah secara finansial dan akhirnya mampu untuk memberi finansial lebih lagi. Cuman ini ilmu, keberadaan, your eksistensi, itu kalau aku lihat juga kamu bisa berikan. Kayak kamu duduk aja di samping orang tua, kamu duduk di samping teman kamu, sahabat kamu gitu. Keberadaan kamu memberikan energi positif. And then dari energi the world sendiri, banyak dari kalian yang dapat peluang buat bekerja dimanapun kalian mau. Kalau aku ngelihat peluang untuk belajar lagi. Kalau aku di sini bisa bilang ada dari kalian yang mungkin coba deh aku sebulan ke tempat ini deh gitu, ke kota ini deh atau ke negara ini gitu. Jadi exploring new kayak berada di scenery yang baru gitu, di lingkungan yang baru. So, kita bakal lihat dari sini. Art. Coba datang ke galeri-galeri. Siapa tahu ada yang menyentuh hatimu. Di sini ada beberapa dari kalian yang punya kayak saran mungkin ya dari semesta buat coba deh kalau kamu suka art, seni, coba lakukan itu. Coba buat sesuatu. Maybe apa yang kamu buat bisa menyentuh hati orang-orang. Atau sebaliknya, ada seni-seni, lagu, lukisan, karya-karya seni, buku-buku gitu, karya-karya tulisan, literasi, puisi yang bisa menyentuh hatimu, bisa menggerakkan emosi kamu. Di sini ada the food, yang tadi aku bilang bakalan lebih banyak milih-milih makan atau menikmati kehidupan kamu dengan makan makanan yang enak. Jadi di sini gini. Coba deh, ada mungkin satu waktu kamu masakin orang-orang sekitar kamu, itu bisa ngebantu juga untuk fase healingmu,
fase penyembuhan kamu. You give someone lah gitu, memberikan seseorang. Di sini ada release. Apa yang harus dirilis dalam hidupmu? Aku tanya ke kamu, kamu harus bisa jawab apa yang harus kamu rilis dalam hidupmu. Sometimes untuk tumbuh kita harus lepasin sesuatu dulu. Ada banyak peluang loh di sini. Go to art gallery, ke konser, ke festival sendiri ya. Coba ini bisa melihat peluang atau bisa lebih menikmati hidupmu sendiri. Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Apa yang bisa kamu rilis biar kasih space atau ruang buat energi baik masuk. Nanti sama aja kayak kamu ngerilisin karmamu. Move beyond drama. Kuan Yin, care and compassion, choose to be love, do what is right for everyone involved, offer helping hand. Lebih aktif dalam organisasi atau kegiatan yang ngebantu orang lain. Organisasi non-profit bisa aja, atau bahkan kamu pengen buat organisasi non-profit, sekarang waktunya. Cuman di sini ada choose to be love. Kita nggak perlu jadi benar, tapi jadi lebih baik gitu. Ibaratkan gitu. Jadi kalau misalnya ada drama, ada konflik, kita nggak perlu mencari validasi dari orang yang ngelawan kita untuk kita tuh benar, karena kalau yang berlawanan di mata mereka kita salah gitu, udah pasti seperti itu. Mau kita yang paling benar, tapi choose to be love, lebih pilih untuk cinta damai, yang biarin aja, ibaratkan. Nobody else is you, that is your superpower. Nggak ada yang seperti kamu, itu adalah power kamu, kemampuan kamu, keunikan dirimu. My body guides me to make healthy choices. Nanti badanmu sendiri akan guiding kamu buat bikin pilihan-pilihan yang sehat. I am light. Dirimu adalah cahaya. Di sini ada wholeness. Coba lebih grounding lagi. Ada material needs atau kebutuhan material yang akan terpenuhi. Proteksi dari material things itu akan gede banget loh. Terus di sini kalau aku lihat proteksinya bisa datangnya dari orang-orang sekitar juga. Dan semesta kalau aku lihat. Jadi coba lebih connect sama alam. And then di sini ada passion, desire. Nanti ada sesuatu yang memotivasi dirimu. Cuman saat punya passion, energi yang besar, curahkan energi tersebut untuk melakukan tindakan yang positif gitu. Proteksinya besar sekali di sini. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu terlalu berlanjut bisa buku studying, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share dan next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung mulai saja. Ada Five of Cups. Ada The King of Swords. Yang datang tiba-tiba ini adalah comfort sebenarnya, dalam bentuk keberanian diri untuk bisa menghadapi konsep ketakutan dan akhirnya bisa melepaskan sesuatu yang kamu sesali dalam kehidupan atau hal-hal yang bikin kamu berduka gitu. Cuman gini, mungkin aku akan terus-terusan bilang ini kali ya untuk mengingatkan orang, berduka itu bukan sesuatu yang hilang, yang bakalan hilang. Memori pun juga kayak gitu. Kita mengenang orang, ada orang dalam hidup kita yang kita sayangi banget lalu pergi. Orang itu tetap ada gitu di memori kita, nggak bisa hilang, kecuali ada orang yang kayak kehilangan ingatan, ya itu kan kayak di sinetron jatuhnya kan. Cuman memorinya itu tetap ada, perasaan berduka itu tetap ada gitu, karena kita kehilangan sesuatu yang kita cintai atau seseorang kita cintai. Cuman kitanya semakin lebih besar gitu. Kalau misalnya kita lari terus dari grieving, kita lari terus dari rasa sakit, kita lari terus dari duka tersebut,
dukanya tetap ngejar. Karena kalau duka bisa ngomong, aku harus dirasain. Kamu mau lari kemanapun aku ngikut, karena udah di dalam diri gitu. Kamu mau lari kemana, aku ikut terus gitu. Jadi berdamailah dengan rasa duka tersebut. Karena dari duka tersebut kamu akan jadi orang yang lebih pintar lagi. Kamu lebih baik lagi soalnya. Karena setiap orang pasti akan dikasih fase atau dikasih sesuatu untuk belajar. Kita belajar untuk bahagia, kita belajar untuk merasa kehilangan, tapi kita belajar untuk bisa menghargai. Karena kalau kita tidak kehilangan sesuatu, kita tidak mampu untuk bisa menghargai sesuatu yang ada gitu. Jadi kalau aku lihat di sini nanti ada pelajaran di mana oke, aku accepting. Ya udah deh, aku terima dukanya deh gitu. Dirasain dulu deh. Nah, akhirnya kalau aku lihat di sini ada perubahan. Jadi lebih dewasa lagi, lebih kuat lagi. Kalau aku lihat the strength itu adalah simbol kekuatan. Kalau paling kuat di tarot, cuman ini akhirnya kayak berdamai sama sisi tergelap di dalam diri. Saat manusia mampu untuk berdamai sama sisi negatifnya, atau sisi toksiknya, atau bahkan sisi tergelapnya, dia adalah seseorang yang kuat, paling kuat. Ibaratkan kayak mau ada apapun, aku nggak akan bisa tergoyahkan gitu. Karena hal masalah terbesar di dalam hidupku udah aku mampu untuk hadapin gitu. Kamu mau ngapain gitu? Grieving aku lebih gede, ibaratkan kayak gitu. Ada masalah kecil gitu, ya udah, karena aku udah mampu untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar di dalam diri gitu. Jadi kalau aku lihat saat kita mampu untuk bisa menundukkan dan berdamai sama sisi tergelap kita sendiri, sisi itu akan melindungi kita, sangat-sangat akan melindungi kita, protektif banget, dan kita akan bisa memproyeksikan sisi tersebut di waktu yang tepat gitu. Kalau misalnya lari terus-terusan, kamu pernah lihat nggak orang yang kayak sebenarnya dia toxic tapi dia nggak tahu dia toxic, akhirnya merugikan orang lain kayak gitu. Jadi we need to accept that. Kita harus terima itu, grieving, kesedihan, sisi toxic, kesel, dendam, dan segala macam. Harus paham untuk accepting, menerima itu ada, tapi controlling itu gitu. Oke, kamu di sini aja. Nanti munculnya saat di waktu yang tepat gitu. Jadi kamu bisa mengolah itu gitu. Bisa mengatur itu. Saat kita mampu untuk mengatur sisi positif negatif kita, dua sisi tersebut akan ngebantuin kita buat sukses gitu. The King of Swords itu adalah knowledge, pengetahuan. So, kamu adalah orang yang cukup matang buat mampu ngebantu orang lain, helping other people gitu. Jadi kalau aku lihat nanti yang datang tiba-tiba itu adalah kepintaran atau intelligent untuk bisa bukan hanya helping yourself ya, tapi ngebantu orang lain juga gitu. Kamu punya knowledge itu. Beberapa dari kalian kehadiran seseorang yang kayak helping to become better version of yourself, ngebantu diri kamu buat kayak jadi lebih baik. Bukan lebih baik untuk orang itu, tapi untuk lebih baik untuk diri sendiri gitu. The Temperance. Iya, pertemuan dengan seseorang yang kayak ini bukan compliment each other jatuhnya, kayak becoming better bersama gitu. Jadi kamu udah pandai sendiri, kamu udah berjuang sendiri, cuman dikasih bonus nih, ada seseorang yang akhirnya kalian berdua itu jadi lebih baik lagi gitu bersama gitu. Nanti yang tiba-tiba datang adalah relationship, but kuncinya adalah ini, mengontrol atau menaklukkan ketakutan kamu sendiri gitu. The Temperance itu adalah balancing your life, kayak menyusun, tapi bukan menyusun hidup dari luar, kayak aku rajin bangun pagi, masak, gitu, ibadah, enggak, tapi adalah di dalam diri, gitu, menyusun. Kadang-kadang kita ngelihat orang, indah, tenang, damai, santuy, tapi dalamnya badai. Nah, badainya itu di dalam diri. Jadi PR-nya adalah untuk menyusun di dalam diri itu apa, gitu. Kadang-kadang
Kalau dilihat itu mungkin kayak kapal pecah gitu, ada tornado di dalam, akhirnya kan takut duluan ya gitu. Tapi dihadapin gitu, berdamai sama yang kacau di dalam diri. Nah, dari energi temperance itu kita belajar saat kita sudah mampu untuk balancing ourselves di dalam diri, itu proyeksinya keluar gitu, itu akan memancar. So, kita punya experience, pengalaman yang kita rasakan sendiri, how to handle it. Saat kita mampu itu, kita bisa menginspirasi orang lain gitu kalau aku lihat. Energi the Four of Swords. Ini kalau aku lihat sebenarnya simple. Four of Swords itu selalu melambangkan lelah mental, lelah fisik, ya tidur gitu, istirahat. Simple jawabannya, istirahat. Sometimes you need to rest. Coba deh, kadang-kadang kan manusia lari terus-terusan ngejar sesuatu, apa sih yang dikejar gitu. Yang kebahagiaan tuh udah di dalam diri gitu. Kesuksesan itu dibuat di dalam diri. Jadi sudah harus istirahat dulu gitu. Dan kalau aku lihat, there's something about your dreams, mimpi, mungkin secara harafiah yang bisa ngebantu diri kamu gitu, kayak dikasih kisi-kisi. Yang aku lihat dalam waktu dekat ya, ada partnership, pertemuan dengan seseorang. Yang you looking for love, if you single, ini kayak partner kehidupan, pasangan untuk hidup gitu. Kalau kamu sudah punya seseorang, ini ibaratkan lebih bisa bekerja sama gitu. Jadi dianya jadi versi lebih baik, kamunya jadi versi lebih baik. Kita bakalan lihat dari sini. Ada falling. And then house 1, 2, 3 itu ada simbol rumah. Aku nggak ngerti, there's something about the house, sesuatu tentang rumah yang mungkin sangat signifikan untuk diri kamu. Kalau kamu jauh, coba pulang ke rumah. Kalau kamu bisa, bangun rumahmu sendiri. Dan rumah itu konsepnya bukan hanya harafiah ya. Rumah itu who you are. Jadi dirimu sendiri gitu. Jadi bukan hanya kita mencari konsep kenyamanan di luar, tapi kita harus nyaman sama diri kita sendiri gitu. Saat kita nyaman, mau kemanapun kamu berada, you will feel like home. Kamu akan ngerasa kayak rumah soalnya. Karena di sini house-nya itu floating. Ini beberapa dari kalian mungkin coba deh nonton How Moving Castle, itu mungkin akan menginspirasi dirimu. Di sini also falling. Ini yang aku belajarin. Falling itu konsepnya kayak losing control, sama kayak kita dalam mimpi kita jatuh gitu. Pasti akan ada rasa ketakutan, kaget kita, ya kan? Sama aja kayak kita losing control sama sesuatu yang ibaratkan penting, which is your life, your realita kamu itu penting. Saat menyadari tidak mampu untuk mengontrol realita kamu, kayak losing control sama sesuatu yang penting, ikutin gitu. Jadi contoh yang tadi aku bilang, kayak di mimpi, kalau dilawan itu akan semakin kita kaget kalau jatuh di dalam mimpi. Tapi kalau dinikmatin, kamu akan floating, akan ngambang. Nyadar, oke, ngambang nih akhirnya gitu. Karena sudah mampu buat menikmati arusnya gitu, menikmati keadaan. Berdamai sama keadaan jadi bingung, kayak, loh, harusnya kamu takut, kok kamu gak takut? Gitu, ibaratkan kayak gitu. Di sini ada delight. Ini simplicity ya, itu yang akan menjadi kunci untuk hidupmu biar bisa lebih bahagia lagi. Menikmati hal-hal sepele dalam kehidupan, hal-hal kecil dalam kehidupan, and also you get freedom, kebebasan di sini. Gitu. Saat manusia sudah menghadapi rasa takut yang berlebih itu, dan manusianya sudah mampu mengontrol sisi tergelapnya sendiri, tidak ada yang memenjarakan mereka. Gitu. Tidak akan memenjarakan dirimu. Jadi kamu dapat freedom. White Eagle, ancestral spirit, connect to your lineage, family wound or pattern can be healed right now. Ini bisa secara harafiah tentang keluarga juga. Ada sebuah pattern atau family wound atau luka di dalam keluargamu yang bisa kamu sembuhkan. And also, belajar untuk pelajari kulturmu, pelajarin adat istiadatmu. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung.
Lady Portia, Divine Order. Do what you feel is right, an important lesson is unfolding. Lakuin segala sesuatu yang kamu anggap itu benar, baik untuk dirimu, karena nanti ada pelajaran yang akan terungkap di situ. Also about house, ada yang moving di sini, ada yang bisa pindah atau bisa renovasi rumah. Ending of concept misery. Ada sesuatu yang kamu lepasin atau selesainya rasa sedihmu. Terus ada mystery yang akan terungkap. Ini ada yang dihempaskan, which is ngomongin soal karma-karma buruk kalau aku lihat. Dan kamu akan lebih bergerak di dalam kesunyian. Kita ibaratkan kayak kamu sukses tapi diam-diam. Tiba-tiba orang ngeliat kamu sukses. Ada heal. First it hurt, then it change you. Awalnya menyakitkan, tapi itu akan merubah dirimu. Itu sesuatu yang kayak membawa healing. What can you let go of right now to set yourself free? Apa yang bisa kamu lepasin sekarang yang bisa membebaskan dirimu? Di sini ada universe. Kamu akan lebih bisa terkoneksi sama semesta. So whatever you ask, kamu bisa langsung minta ke semesta. Dimana di sini kayak akan lebih bisa memahami segala apapun yang terjadi dalam hidup itu kan ada koneksinya. Kenapa kamu ketemu orang-orang ini, kenapa kamu pernah ngalamin ini gitu. Kamu akan tahu relationnya apa. Thank you for being in my life. Jadi ada orang-orang di dalam hidup kamu yang sangat berterima kasih kalau dirimu tuh sudah exist dalam hidupnya mereka. Jadi, kamu lebih harus mengapresiasi diri sendiri karena ada orang yang mengapresiasi dirimu. Senior roots yang kamu lakukan sekarang itu untuk masa depanmu dan your future family. Jadi, bangunlah kekuatan dari akar gitu. Dari moral, prinsip dikuatkan. Also di sini belajar tentang tadi yang aku bilang, tentang mungkin masa lalu keluarga kamu, leluhur kamu seperti apa. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut bisa request reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.